Ya, halo, balik lagi sama gue Aca. Seperti udah bisa dilihat di judul dan juga thumbnail, gue akan kasih lihat gimana alur proses SKD CPNS di BKN Pusat. Semoga video ini bisa ngasih gambaran kepada kalian para CPNS yang sudah berhasil dinyatakan seleksi administrasi dan akan maju untuk seleksi kompetensi dasar supaya nggak bingung, terutama untuk yang tesnya di BKN ya. Gimana alurnya, gue akan jelasin di video ini. Kebetulan hari ini gue berkesempatan untuk bisa hadir di BKN untuk melihat proses SKD CPNS. Karena itu gue bisa bikin video untuk kasih gambaran kepada kalian para pejuang CPNS yang nantinya mungkin akan ujian di BKN Pusat ya. Gimana alurnya gue akan jelasin di video ini. Yang pertama tentu aja kalian harus registrasi dulu, di mana kalian harus datang berdasarkan sesi kalian ujian. Nah, kalian bisa lihat nih di kartu ujian kalian, sesi keberapa kalian diharapkan kalian bisa datang 1 jam sebelumnya, karena tadi yang gue lihat adalah banyak banget kejadian yang ternyata dilewatkan oleh calon CPNS gitu ya, yang akan ikut ujian. Misalnya ada yang KTP-nya ketinggalan, kemudian ada yang kartu ujiannya belum di-print dan lain-lain, dan itu membutuhkan waktu dan effort untuk memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi ketika kalian registrasi di awal gitu ya. Jadi kalau gue sarankan ya sebisa mungkin kalian bisa datang 1 jam sebelum registrasi dimulai. Setelah melakukan registrasi, kalian akan diarahkan oleh panitia yang ada di BKN untuk melakukan penyimpanan barang-barang yang kalian bawa ke dalam loker-loker yang sudah disediakan oleh BKN. Jadi kalian hanya boleh membawa ke ruang ujian itu kartu tanda pengenal kalian, dalam hal ini KTP, dan kartu tanda peserta ujiannya, kartu ujiannya gitu. Selain itu harus disimpan di loker, termasuk aksesoris, jam tangan, dan juga handphone. Setelah melakukan penyimpanan barang di loker, kalian akan diarahkan ke bagian body check dan kalian akan dicek oleh petugas dari masing-masing instansi pemerintah yang hari itu melakukan SKD di BKN ya. Dan kalau saran gue untuk yang perempuan sebisa mungkin untuk yang pakai anting mungkin sudah disimpan terlebih dahulu. Jadi nggak usah dipakai dulu di hari itu, daripada ketika body check itu akan ketahuan dan harus dilepas gitu. Karena untuk yang hari ini juga lumayan banyak, karena yang pakai jilbab pun juga akan dilakukan body check, termasuk untuk di telinga apakah pakai anting atau enggak, dan kalau yang pakai anting itu juga diminta untuk dilepas. Setelah body check, kalian akan diarahkan oleh panitia yang ada di sana untuk mendapatkan PIN ujian dari masing-masing instansi yang kalian lamar. Jadi biasanya satu sesi itu ada beberapa instansi dan kalian harus ngantrinya ya di tempat meja instansi masing-masing tersebut. Kalian harus bawa KTP dan juga kartu ujian kalian. Nanti kartu ujian kalian akan di-scan barcode-nya untuk nanti akan diberikan PIN oleh panitianya yang bisa kalian pakai untuk login ke dalam sistem CAT-nya gitu. Nah, bagi kalian yang memang KTP-nya bermasalah, misalnya fisiknya itu tidak bisa dibawa, itu saran gue disiapkan kopian atau kartu keluarga yang asli kalau memang KTP-nya nggak bisa dibawa. Karena untuk yang hari ini tadi ada beberapa peserta yang ternyata tidak membawa KTP dan itu akhirnya bisa masuk ujian setelah memperlihatkan kartu keluarga. Setelah kalian mendapatkan PIN ujian, kalian akan diarahkan oleh panitia untuk duduk dan menunggu giliran kalian diarahkan masuk ke ruang ujiannya gitu. Nah, di ruang tunggu itu ada layar monitor yang isinya ada penjelasan terkait dengan bagaimana kalian akan melakukan
tes menggunakan CAT nanti gitu. Jadi sambil menunggu kalian bisa menyimak video yang ditayangkan di layar supaya nanti di dalam ruangan sudah tidak perlu banyak bertanya lagi kepada panitia yang ada di dalam.